Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu absen dulu ya. Sulpan, Hadir. Aisyah, Ada Bu. Rita, Hadir Bu. Siti Aminah, Selviana, Hadir Oh. Idwin, Bu. Rizwan, Hadir Bu. Singgi. Hadir. Oke, ada yang izin? Izin Bu, Abdul Rasikoni. Oke, baiklah, di sini Bu akan menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Nah, siapa sih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq gitu ya? Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Rasulullah yang mana beliau adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Nah, ya. Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini nama aslinya bukanlah Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, melainkan Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Galih dan bil Al-Fir Quraisy. Itulah nama asli dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, siapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini seperti apa sih dulunya gitu ya? Beliau ini adalah orang yang bijaksana, selalu dermawan gitu ya terhadap orang lain. Bahkan di masa jahiliyah pun ia sangat menghindari mabuk-mabukan gitu ya. Nah, ia dilahirkan itu pada tahun 572 Masehi di Mekah gitu ya. Ia lahir di kota Mekah. Nah, ketika masa jahiliyah ia menikah terhadap kepada Qutailah gitu ya. Ia menikah kepada Qutailah dan memiliki dua orang anak yaitu Abdullah bin Asma. Itulah mereka menikah kemudian dikaruniai anak yaitu Abdullah bin Asma. Setelah itu Abu Bakar ini menikah lagi gitu dengan Ummu Ruman dan memiliki dua orang anak, Abdullah dan Aisyah. Itulah anak dari Abu Bakar gitu ya. Nah, Abu Bakar ini kok namanya bisa menjadi Abu Bakar gitu ya? Sedangkan namanya adalah Abdullah gitu kan. Nah, Rasulullah memberikan julukan kepada Abdullah ini itu Abu Bakar karena Abu Bakar di sini artinya adalah dini. Jadi mengapa dikatakan Abu Bakar itu karena dia adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam gitu ya. Ketika Rasulullah diberikan wahyu dan mulai menyebarkan agama Islam, nah orang yang pertama kali di situ yang mempercayai bahwasanya Allah itu Maha Esa gitu ya. Tiada Tuhan selain Allah itu adalah Abu Bakar. Jadi Rasulullah memberikan julukan kepada Abu Bakar karena ia adalah orang yang pertama kali yang paling dini gitu, paling dini dalam memeluk agama Islam. Nah, itulah ya. Kemudian wafatnya Abu Bakar As-Siddiq ini itu pada hari Senin malam. Jadi dia tuh di selang-selang waktu antara maghrib dengan isya. Mungkin kalau di kisaran sekarang ini jam-jam 7 gitu ya. Nah, disitulah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq ini pada tanggal 2 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Itu ia bertepatan pada 64 tahun gitu ya. Umurnya 64 tahun gitu ya. Nah, itulah mungkin biografi gitu dari Abu Bakar. Kalau bertanya bagaimana sih bentuk tubuhnya Abu Bakar gitu kan, Abu Bakar ini dijelaskan oleh Aisyah bahwasanya berdahi
lebar gitu kan, mata yang hitam, serta jenggotnya selalu diwarnai gitu ya. Itulah ciri-cirinya, dan memiliki tubuh yang kurus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pemilihannya. Mengapa setelah wafatnya Rasulullah gitu kan, umat Islam itu disibukkan karena apa? Tidak ada pengganti Rasulullah, dan juga Rasulullah tidak memerintahkan atau menunjuk siapapun untuk menjadi pengganti beliau gitu. Maka dari saat itulah kepanikan semua umat Islam itu ya. Nah, akhirnya mulailah proses pemilihan Abu Bakar ini mengapa kok bisa ditunjuk Abu Bakar gitu ya sebagai khalifah yang pertama gitu ya. Nah, dengan alasan-alasan yang pertama yaitu dengan dekat dengan Rasulullah. Ya, ia adalah sahabat Rasulullah, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Di mana Rasulullah itu berdakwah, maka disitulah ada Abu Bakar untuk menemani dan bersama-sama memperjuangkan agama Allah gitu ya, sama-sama untuk berdakwah. Selanjutnya yaitu sahabat yang paling sangat dipercaya. Ya, Abu Bakar di sini adalah sahabat yang sangat dipercaya. Karena apa? Karena di masa jahiliyah aja ia mampu untuk berbuat kebaikan. Nah, sedangkan apalagi di masa sekarang gitu ya, di masa yang udah jelas gitu agamanya. Dan juga Abu Bakar ini pernah menjadi imam, ditunjuk langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menjadi imam di masjid gitu ya, menjadi imam sholat Jumat di masjid. Suatu kebanggaan untuk beliau. Karena apa? Padahal di situ ada Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri menunjuk Abu Bakar itu untuk menjadi imamnya gitu ya. Selanjutnya yaitu karena adalah seseorang yang sangat dermawan. Ya, Abu Bakar di sini adalah orang yang paling dermawan gitu, sangat dermawan gitu kan. Dulu di masa jahiliyah aja dia mampu untuk berbagi gitu ya. Walaupun pada masa itu tidak jelas gitu kan, mana sih kebenaran, mana sih keburukan. Adalah orang yang pertama memeluk agama Islam. Ya, Abu Bakar di sini adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwasanya nama Abu Bakar ini adalah mengapa alasannya Rasulullah memberikan namanya Abu Bakar itu adalah karena beliau adalah orang yang pertama kali, orang yang paling dini itu memeluk agama Islam. Ini akan lanjut ya menggunakan PowerPoint. Oke, lihat PowerPoint di depan. Akan menjelaskan tentang strategi dan substansi dakwah, kebijakan dan prestasi, kesulitan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan tentang strategi dan substansi dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu pemerintahan berdasarkan musyawarah. Ya, apabila terjadi sesuatu gitu ya, Abu Bakar itu selalu mencari hukumnya terhadap kitab Allah gitu ya. Tetapi jika tidak ditemukan, maka Abu Bakar itu mencontoh perilaku Rasulullah bagaimana dalam menyikapi perkara gitu ya. Nah, jika hal itu juga tidak ditemukan apa yang dicari gitu, maka Abu Bakar mengajak sahabat-sahabat yang lain itu untuk berkumpul untuk melakukan musyawarah untuk memutuskan suatu perkara. Nah, selanjutnya amanat Baitul Mal. Para sahabat itu beranggapan bahwasannya Baitul Mal itu adalah amanat Allah dan kaum muslimin gitu ya. Karena itu gitu ya. Mereka tidak pernah mengizinkan pemasukan sesuatu di dalamnya dan pengeluaran sesuatu di dalamnya itu harus sesuai dengan syariat gitu. Bahkan juga mereka itu mengharamkan bahwasanya tindakan penguasa itu dalam menggunakan Baitul Mal itu untuk tujuan pribadi gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu konsep pemerintahan. Konsep pemerintahan di sini yaitu sudah dijelaskan dalam pidatonya bahwasanya jika Abu Bakar itu mentaati Allah dan Rasul maka ikutilah. Tapi jika hal itu tidak dilakukan Abu Bakar maka tidak perlu untuk mentaati Abu Bakar. Ya.
Selanjutnya yaitu kekuasaan undang-undang. Abu Bakar tidak pernah membedakan bahwasannya sanak kerabat dan yang lainnya itu beda gitu ya. Mereka tidak pernah Abu Bakar memberikan jabatan atau kekuasaan kepada sahabat-sahabatnya. Karena apa? Mereka itu sama di hadapan undang-undang. Itu mereka adalah rakyat gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan dan prestasi Abu Bakar. Yang pertama yaitu melaksanakan keinginan Nabi. Ya. Nah, melaksanakan itu keinginan Nabi yang seperti apa? Yaitu mengirimkan suatu ekspedisi di bawah pimpinan Usamah ke perbatasan Syria. Meskipun sahabat itu tidak mengizinkan gitu ya, tetapi Abu Bakar tetap melakukannya. Selanjutnya itu menghancurkan gerakan kaum Rida. Ya, selama 1 tahun Khalifah Abu Bakar ini menjabat, gerakan kaum Rida ini dapat teratasi gitu ya. Selanjutnya itu menangani orang-orang yang menolak membayar zakat. Nah, menanganinya itu mereka mereka itu membantas dan menundukkan kelompok yang tidak membayar zakat tersebut dengan serangan yang gencar sehingga mereka itu dapat menyerah dan kembali pada ajaran Islam sebenarnya. Dengan demikian Abu zakat itu dapat mengalir ya. Selanjutnya yaitu melakukan pengembangan wilayah Islam keluar Arabia. Setelah gerakan kaum Rida ini hilang gitu ya, jadi dari Arabia itu aman gitu ya. Tapi serangan dari luar itu tidak aman gitu ya. Kekuasaan di masa Khalifah Abu Bakar ini juga dijalankan pada masa Abu Bakar ini bersifat sentral gitu ya. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Jadi selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum gitu ya. Selanjutnya yaitu pembukaan Al-Qur'an. Jadi setelah gerakan perangan itu ditakutnya itu Al-Qur'an itu hilang gitu ya, sehingga muncullah gitu kekhawatiran semakin banyak orang penghafal Al-Qur'an gugur, maka akibatnya Al-Qur'an itu bisa hilang. Nah, Umar bin Khattab itu mencatat semua hafalan Al-Qur'an pada para sahabat yang masih hidup gitu ya. Untuk apa? Untuk agar tidak hilang gitu ya, agar Al-Qur'an itu tidak hilang. Jadi tapi Abu Bakar itu ragu gitu ya, sebab Nabi belum pernah melakukannya. Namun Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwasanya pengumpulan Al-Quran itu akan sangat bermanfaat bagi keutuhan Al-Quran itu sendiri, sehingga Abu Bakar menegaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran gitu ya. Lanjut pemerintahan Abu Bakar Siddiq gitu ya. Yang pertama yaitu pengembangan kaum murtad. Ya, kaum murtad itu adalah gerakan kaum Ridnya. Kita akan membahas tentang kesulitan pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq gitu ya. Yang pertama yaitu pengembangan kaum murtad. Ya, kaum murtad itu adalah gerakan kaum Rida ini ya. Kaum Rida itu adalah gerakan pembelot agama. Bermula itu menjelang Nabi Rasulullah sakit, itu tersiar bahwasannya kewafatan Nabi Muhammad SAW itu pembelot agama meluas gitu ya. Nah, gerakan Rida ini bermula dengan munculnya 3 tokoh yang mengaku dirinya adalah nabi, yaitu Musailimah, Tulailah, dan Aswad al-Isna gitu ya. Itulah mereka mengaku gitu ya bahwasanya mereka itu adalah nabi. Bahwasanya padahal itu salah. Nah, gerakan ini juga dipandang sangat berbahaya karena hampir di seluruh jazirah Arab itu terjadi gerakan itu. Maka Khalifah Abu Bakar Siddiq bersikap tegas. Namun Abu Bakar berpesan kepada para panglimanya untuk terlebih dahulu mengadakan pendekatan secara persuasif dan secara damai gitu ya. Nah, dalam usahanya memerangi kaum murtad, kaum muslimin juga terlibat dalam sebuah peperangan, yaitu perang Yamamah gitu ya. Perang Yamamah gitu ya. Perang tersebut berhasil dimenangkan muslimin. Gitu ya, serangkai perang yang dilakukan kaum muslimin dalam memerangi kaum murtad juga disebut dengan perangan kaum Rida. Ya. Selanjutnya itu muncul nabi palsu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq itu juga muncul nabi-nabi palsu, yaitu yang bernama Aswad al-Ansi, Tulailah bin Khawalid al-Asadi, Malik bin Nuwailah, dan Musailamah al-Kadzab. Itulah mereka
yang mengaku bahwasannya mereka ini adalah nabi gitu ya. Sebagai kaum murtad juga ia menerima ajakan damai dan kembali untuk pada hukum Islam. Namun muncul juga muncul juga ini nabi-nabi palsu itu gitu ya. Jadi kita tuh harus tahu gitu ya, nabi tidak ada nabi lagi selain Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Oke, mungkin cukup itu yang ibu sampaikan menggunakan PowerPoint ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya, berdiskusi terhadap pada kalian ya. Ibu akan membagi kalau bagian yang 4 dari Via, Idwin, itu Rizwan dan Singgi, itu kalian jadi satu kelompok, sedangkan Ani, Rita, terus Aisyah dan juga Sulpan itu menjadi satu kelompok ya. Jadi dua, kalian berdiskusikan tentang yang disampaikan tadi ya. Jika ada yang ingin bertanya, kalian tanyakan kepada kelompok yang sebelahnya ya. Oke. Izin bertanya untuk kelompok sebelah. Jadi Bu kan mau tanya untuk kelompok sebelah, tolong dengarkan. Apa sih kok kita itu harus mempelajari mata pelajaran ini? Kenapa? Alasannya apa? Kenapa nggak kita mempelajari yang lain aja gitu? Apalagi kayak bersifat-sifat umum aja yang ibaratnya sering dibutuhkan untuk kemajuan negara kita. Kenapa kita harus mendalami ini? Yang lalu kan sudah biarlah berlalu. Kenapa harus kita pelajarin lagi? Apalagi tentang sejarah kebudayaan Islam ini. Terima kasih. Baik Bu, izin menjawab. Jadi gini, kenapa kita perlu belajar ini? Karena gini, kita kan orang Islam. Jadi ya sudah seharusnya kita belajar mengenai sejarah Islam, sejarah peradaban Islam. Dan kenapa kita nggak belajar pelajaran lain? Kenapa kita nggak belajar yang lain aja? Kenapa harus yang ini? Ya, karena kan sekarang jadwalnya lagi belajar ini, ya kita belajar yang ini. Nanti kalau di pelajaran lain baru kita mempelajari yang lain. Gitu. Tadi kan pertanyaannya tuh kenapa sih kita itu harus mempelajari mata pelajaran ini gitu kan, sedangkan apalagi di negara kita ini kan yang kayak aku tengok-tengok itu tuh bahwa pelajaran lain itu lebih penting, kayak kita harus mempelajari tentang perkembangan negara kita, gimana negara kita harus maju gitu kan. Kenapa kita harus mendalami tentang mata pelajaran ini, apalagi tentang keislamannya gitu. Izin menjawab Bu, dan dikarenakan mengapa kita mempelajari pelajaran ini lebih mendalam ya, dikarenakan karena kita sebagai umat Islam atau agama itu sebagai tiang agama kita kan Islam, jadi kita wajib mendalami ilmu agama ini sebagaimana mestinya. Karena kalau kita mempelajari di masa sekarang atau kita belajar dari sejarah, yaitu SKI ya, sejarah kebudayaan Islam, kita melihat ke belakang bagaimana sih atau melihat betapa kerasnya perjuangan dari Rasulullah sampai ke Khulafaur Rasyidin sampai Islam ini jaya sampai sekarang atau ada sampai sekarang. Jadi kenapa kita tidak belajar dengan ilmu yang lain seperti tentang kemajuan negara kita? Ya di sini kita lihat bahwa Islam ini dibutuhkan karena sebagai agama juga sebagai aturan atau acuan terhadap kita hidup untuk sebagai acuan hidup untuk lebih lurus ke depannya. Kalau kita belajar tentang kemajuan agama Islam, itu kemajuan negara kita itu bisa dipelajari di pelajaran lain. Karena kita basicnya di sejarah kebudayaan Islam, maka kita mendalami Islam dulu. Jadi seperti itu. Karena kita sebagai umat Islam itu wajib mengetahui sejarah peradaban Islam dari awal mulanya muncul Islam sampai kejayaan Islam, karena Islam adalah salah satu dari agama kita. Baik, izin menjanggal Ibu. Ini tadi kan pertanyakan untuk mengenai kemajuan negara. Kan kemajuan negara itu kan bisa juga dengan menggunakan ilmu-ilmu agama Islam. Daripada kita membahas sejarah kebudayaan Islam, alangkah baiknya jika kita membahaskan bagaimana Indonesia ini
dikembangkan lagi ilmu agama Islam ya. Karena rata-rata remaja-remaja atau pemuda di Indonesia itu kebanyakan yang Islam itu sebagai statusnya saja atau sebagai KTP-nya, tetapi untuk menjalani peraturan-peraturan Islam itu belum terjalan sama sekali. Alangkah lebih baiknya jika kita itu mengembangkan ilmu agama itu untuk kedepannya, bagaimana caranya mendalami lagi untuk bisa jadi pelajaran untuk orang-orang Indonesia agar demi kemajuan negara kita sendiri. Jadi gini, kalau kita mengembangkan negara Indonesia itu dengan metode dengan pelajaran agama, karena di negara kita ini yaitu negara Indonesia itu bersifat demokrasi, yaitu di dalam itu banyak suku beragam agama, ada Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam. Jadi kalau kita membersihkan kepada Islam saja tidak bisa, karena banyaknya agama atau anutan di Indonesia ini. Jadi untuk Islam itu sendiri, maka pelajaran agama ini untuk pengembangan di negara kita itu bisa dipelajari di sekolah, karena kita adalah demokrasi gitu. Nah, jadi tidak bisa disatukan khusus Islam saja. Kalau misalkan di Indonesia ini Islam, tidak ada agama lain, mungkin bisa, cuman karena kita ada agama lain tidak bisa diislamkan saja. Baik, saya menjangka lagi. Karena yang saya rata-rata temui itu adalah pemuda-pemuda yang seperti yang nakal, keluar malam, seperti yang kita lihat kejadian yang keseringan itu, yang kena gerbek di kosan itu, yang narkoba, itu rata-rata orang Islam semua itu nggak ada yang satu pautnya ke budaya lain atau ke agama lain. Apalagi seperti tempat-tempat mesum yang emang sengaja dibuat, itu malah yang punyanya orang Islam, malah isi-isinya orang Islam semua, malah nggak ada pengaruhnya sama agama lain. Itu bagaimana itu? Bentar dulu, izin menyanggah. Gini kan, tadi kayaknya kesimpulan yang aku dapatkan dari kawanku tadi jawab, itu tuh tadi gini Kak. Tadi kan kawanku ngomong, kenapa kita harus mempelajari sejarah Islam? Katanya supaya, apalagi pembahasan awal tadi kan pertanyaan saya untuk kemajuan negara kita. Kenapa nggak kita memikirkan gimana caranya kita memajukan? Kenapa kita harus mempelajari sejarah? Bukannya kita harus mempelajari ini loh cara-cara untuk memajukan, gitu. Gak usah direkam, gak usah. 3. Jangan nangis ya. Ayo Mbak. Nah, gimana kan? Jadi inti dari pertanyaan itu Singkatnya kan ini kan Kak, kenapa sih kita harus mempelajari mata pelajaran ini? Apalagi kan untuk kemajuan negara kita, kenapa nggak kita itu lebih mempelajari gimana caranya untuk supaya negara kita lebih maju? Yang kita rasakan kayak yang kita rasakan saat ini lagi, ditambahin lagi dengan kawan saya tadi ngomongkan, kenapa kita itu tuh harus mempelajari masa lalu, kenapa kita tuh nggak memikirkan gimana caranya untuk perkembangan masa depan gitu. Kenapa harus kita mempelajari sejarah, kenapa nggak kita memikirkan gimana caranya, oh ini loh cara ini negara kita tuh supaya maju, oh ini loh cara-caranya, oh ini loh cara, ibaratnya kalau dalam sejarah Islam, ibaratnya kalau dalam mata pelajaran Islam, keislaman gitu, gimana caranya supaya membentuk gitu kan, membentuk diri ke anak-anak di zaman ini sebaik mungkin gitu, supaya negara kita tuh bisa maju, lebih maju lagi gitu. Jadi gini, intinya kenapa kita mempelajari pelajaran sejarah ini, karena gini, kita kan ya penting lah kita sebagai umat Islam untuk mengetahui sejarah Islam itu sendiri, dan untuk gimana biar negara kita lebih berkembang. Kenapa kok kita malah belajar sejarah? Kenapa kita malah belajar masa lalu? Karena kita tuh hidup nggak cuma di masa sekarang dan masa depan, kita pernah hidup di masa lalu. Jadi dari masa lalu itu kita jadikan pelajaran, kita lihat di mana kesalahan kita di masa lalu itu jangan sampai terulang di masa depan. Jadi makanya kenapa kita penting belajar dari masa lalu, supaya kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu itu tidak terulang di masa depan. Gini Kak, kalau ibaratnya
memang sih masa lalu itu perlu kan untuk kita memperbaiki di masa yang sekarang. Tuh, tapi Kak, contohnya itu seperti apa Kak? Dari contoh pada mata pelajaran ini seperti apa Kak? Supaya kita itu untuk memperbaiki masa depan di mata pelajaran SKI ini. Jadi untuk contoh kedepannya dari kisah Abu Bakar, yaitu Abu Bakar disebut sebagai asidik, yaitu orang yang berkata benar atau jujur. Jadi sebagai pemimpin kita harus bersifat jujur dan benar, tidak mendustakan apa yang kita bicarakan untuk masyarakat. Itu salah satu contohnya. Oh, jadi untuk kita masa depannya itu dari mempelajari sejarah kita lihat saja dari kisahnya Abu Bakar As-Siddiq gitu ya Kak. Iya Pak, karena dari cerminan diri Abu Bakar. sebagai pemimpin yang baik kita harus berperilaku atau bersifat jujur. Ya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin cukup itu yang kita pelajari pada hari ini. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.